itu bisa membuat serat dari si lovebird sendiri agak kaget ya. Ini telur kosong ya, karena dia betina nggak mungkin berproduksi ya, dia buang telur cuma telur dia aja. Kembali lagi di channelnya Tonton Java, channelnya para kicau mania. Oke, untuk hari ini saya membuat konten di rumah saja ya. Narasumbernya ya saya sendiri, berdasarkan saya mempunyai pengalaman ya. Nah, ini untuk konten hari ini kita bahas ulas untuk tentang penurunan birahi lovebird betina. Ya, buat teman-teman yang sudah kebingungan untuk menurunkan lovebird betina khususnya ya, untuk betina ini ya, kita bahas untuk lovebird betina. Untuk lovebird betina sendiri biasanya dalam penurunan itu mandi malam. Ya, setiap malam mandi embun tanpa jemur. Kalau prosesnya lovebird betina ini sudah birahi tingkat dewa, udah tinggi ya birahinya ya. Ya ini kenapa kok harus diturunkan untuk birahi lovebird betina? Karena untuk lovebird betina sendiri kalau sudah birahi posisinya susah untuk ngekek. Yang tadinya durasinya 1 menit bisa jadi 20 detik karena posisinya birahi. Atau sampai fatalnya yang tadinya itu gacor durasi sampai dia nggak mau bunyi. Nah, ini karena faktor birahi. Nah, khususnya untuk di factor ya, untuk lovebird factor ya, yang terjadi hal yang seperti itu. Nah, untuk lovebird factor sendiri kalau posisinya sudah birahi maka kita harus menurunkannya. Yang tadi yang pertama yang saya sebutkan, poin pertama yaitu tentang mandi malam. Nah, mandi malam ini hati-hati teman-teman, kalau posisi dalam memandikan itu jangan sampai semprotan yang disemprotan itu biasanya teman-teman pakai yang ini ya, ini ya, semprotan pompa. Ini jangan sampai untuk yang posisi tembak kencang ya, posisi tembak kencang ini. Nah yang begini, kelihatan nggak nih, tangkap nggak di kamera? Nah, itu bisa membuat serat dari si lovebird sendiri agak kaget ya. Kalau sudah kaget, yang ada malah dia stres. Nah, hati-hati, makanya untuk memandikan lovebird sendiri itu harus modalnya spray. Kelihatan nggak di kamera? Nah, modelnya spray seperti itu. Sampai basah kuyup. Sampai basah kuyup semuanya, seluruh badannya dia, depan belakang, ekor sampai atas. Hati-hati dalam memandikan untuk di hidung ya, jangan pernah dihantam di mukanya, karena kalau sampai kemasukan air di dalam hidung itu posisinya dia akan pilek atau bindeng nantinya, sampai jatuh nanti suaranya hilang. Nah, itu pernah kejadian juga, saya pribadi saya pernah mengalami seperti itu gitu. Jadi mandi nggak terkontrol karena pakai pompa, saya tinggal balik badan kena muka, masuk hidung, udah besok-besoknya bindang atau pilek begitu. Jadi proses pertama dalam penurunan birahi itu sendiri yaitu untuk mandi malam ya, mandi malam tanpa jemur ya. Kalau usahakan kalau di rumah itu nggak usah dikerodong, karena kalau posisinya sudah birahi dikerodong maka pemandian malam tadi kurang efektif gitu, karena udah dimandiin di dalam kerodong naik lagi gitu.
usahakan diablak aja sendirian kalau perlu ya, kalau bisa usahakan sendirian untuk lovebird-nya betina ini. Nah ini untuk langkah pertama adalah pemandian, pengembunan. Untuk langkah keduanya, kalau teman-teman itu susah bangun pagi, silahkan untuk lovebird-nya dikeluarkan malam. Habis maghrib silahkan dikeluarin aja, diangin-angin di tempat yang sejuk, sampai nanti mau tidur silahkan dibawa masuk lagi, takutnya hilang nanti ya untuk jagoannya. Itu kalau teman-teman susah untuk bangun pagi. Intinya sih satu, untuk lovebird yang sudah birahi jangan dijemur. Yang kedua, untuk tentang pakan polos ya. Pakan polos itu untuk kita pakai millet saja. Ini kita pakai millet polos saja. Millet polos kiloan aja teman-teman. Ya, millet polos kiloan saja. Jadi jangan pakai pakan yang aneh-aneh untuk lovebird yang posisinya lagi birahi. Narisit ataupun pakan campuran ataupun pakan lomba dan segala macamnya, saya sarankan untuk di stop dulu. Nah untuk langkah berikutnya, selain pengembunan, kemudian empan yang low atau millet polos saja yang pakan rendah. Kalau memang doyan timun, silakan dikasih timun. Kalau memang doyan timun lovebird-nya silakan dikasih timun, itu bagus untuk menurunkan birahi. Cuma memang pakan tadi nggak bisa instan langsung turun, itu pasti bertahap. Jadi teman-teman kalau sudah kok saya udah makan timun, lovebird saya nggak turun-turun birahinya, ya sabar, karena itu proses penurunan birahi nggak semudah itu. Nah langkah yang terakhir, kalau memang teman-teman ini posisinya sudah mandi, sudah dikasih empan rendah, sudah diembun, sudah dikasih timun, sudah, tapi nggak mau turun-turun juga gitu untuk birahinya. Ini salah satu caranya yaitu dengan memasangkan atau menguntulkan, mungkin ya kalau bahasa tren sekarang ini, memasangkan lovebird betina dengan pasangannya. Nah ini sesuai dengan judul konten hari ini, yaitu menurunkan lovebird betina dengan memberikan pasangan ya. Ini saya punya lovebird, ini warna paskun ya, kelihatan mungkin di lodok tuh ya, masuk lagi. Itu betina birahi yang tadinya burung ini prestasi. Setelah prestasi birahi, karena memang settingan lovebird betina saya kalau mau naik itu harus dikasih jagung, kemudian hariannya itu full kerodong. Nah ini kemungkinan besar berbulan-bulan dilakukan seperti itu tanpa dia memang nggak doyan dimandiin. Kalau dimandiin dia ngambek, dia doyannya itu mandi dicepuk sendiri gitu. Terus prosesnya juga setiap hari dia harus dijemur. Makanya tingkat birahi dari si lovebird ini dengan masa kawin dia itu nggak bisa dihindarin gitu. Nah ini salah satu trik saya mengatasi, karena mandi malam juga sudah nggak mau, diembun setiap malam sampai pagi juga udah nggak mau, dikasih timun juga sudah tidak ngefek lagi. Mau tidak mau dia harus dipasangkan, kemudian buang telur. Itu langkahnya, itu udah nggak ada jalan lain lagi. Karena dengan buang telur ini dia ngabisin birahi dia. Itu insya Allah nanti kalau sudah buang birahi, udah buang telur, dia birahinya itu nol kembali. Nah nanti tinggal kita tata aja tuh. Nah ini uniknya lagi untuk lovebird saya ini dia muntulnya itu sama betina. Oke ya, kita bongkar ya perannya. Kelihatan ya kamera ya. Kita bongkar dulu untuk lovebird saya ya. Oke, ini betina sama betina. Jadi kenapa kok betina sama betina? Karena udah saya coba untuk berbagai jantan, ini posisinya dia nggak mau gitu, nggak mau dikawin dan nggak mau buang telur. Jadi udah
sempat saya coba 1 bulan sama jantan, dia nggak mau, nggak dikawinin. Jantannya takut karena, nah ini, nah kelihatan nggak nih di kameranya ada telurnya? Ya, ini betina sama betina telur. Ya, nah itu, nah ini yang Baskun ini playernya, yang Josan kamera itu untulannya. Itu betina sama betina. Tadinya saya beli jantan, cuma nggak taunya pas saya masukin glodok dua-duanya ngapal, dan ngapalnya lama. Itu fix 100% betina. Nah pas saya untulin cocok, lolo dua-duanya ngapal, didempetin begitu. Jadi posisinya nggak ngawin, cuma buang birahi aja. Telur itu telur kosong yang ini. Teman-teman nggak percaya? Kalau ini telur kosong kita percaya. Oke. Ya, dulu saya cari wadah. Oke. Ya. Ini ya teman-teman ya. Telurnya. Ini telur kosong nih, karena dia betina mau betina nggak mungkin berproduksi ya. Dia buang telur cuma telur birahi aja gitu. Nah. Telur kosong. Ini nggak bakalan jadi nih. Jadi betina sama betina itu ya udah begitu doang. Dia nggak bakalan jadi telurnya. Kecuali yang produksi itu si jantan ya. Ini untuk yang biasanya ini memang agak takut orang, dia agak geradak ya. Jadi kalau untuk proses melepaskan birahi sampai di nol, mau tidak mau betina harus buang telur. Mau tidak mau betina harus buang telur, itu aja. Simple. Jadi kalau sudah, punya gue udah dimandiin, nggak mau dikasih ini, udah nggak mau, masih aja tetap birahi, buangin telur. Nah kenapa kok saya pakai pasangannya itu betina versus betina gitu? Karena kalau posisinya jantan itu kalau ketemu loh yang birahinya tinggi itu susah. Yang ada cuma takut doang si jantannya ini. Nah teman-teman mungkin punya pengalaman lah untuk lovebird jantan, begitu dipasangin sama betina yang birahi, si jantannya ini cuma dibantai doang gitu. Nah proses untuk ngakurinya ini jujur aja, sistem tempel yang nanti bakal kita terapkan sampai jodoh itu cukup lama. Nah makanya saya kasih juga untuk betina yang birahi juga. Nah alhamdulillah sih untuk kalau begini jodoh gitu. Nah ini kalau udah ngelorok begini, insya Allah nanti saya petel, saya pisahin. Nah nanti birahinya itu mau lagi. Nah tinggal kita tata aja nanti hariannya dulunya seperti apa, tinggal kita terapin kembali pelan-pelan gitu. Nggak usah terburu-buru untuk udah nelor nih, birahinya udah stabil siap dilombakan, belum, itu masih kita tata lagi gitu. Artinya kita tata lagi, birahinya harus stabil lagi, emosinya harus stabil lagi. Ini treatment saya bagaimana untuk betina wajib dikasih glodok ya teman-teman ya, wajib dikasih glodok, karena glodok inilah yang merangsang lovebird betina untuk bertelur. Jadi glodok inilah yang merangsang betina untuk bertelur. Jadi kalau diuntulnya pakai ada yang pakai bambu, ada yang pakai batok, nah itu untuk bertelurnya susah. Kenapa? Karena mungkin malu kali ya, karena bosnya dibuka-buka terus tiap hari kan, di kandang kapsul,
dibuka-buka terus tiap hari, jadi untuk bertelurnya dia nggak fokus gitu. Nah ini saya referensikan untuk teman-teman itu pakai kandang kotak plus glodok. Nah ini kalau sudah di dalam seperti ini teman-teman, untuk buang telur si lovebird itu teman-teman nggak usah jemur, nggak usah dimandiin, biar dia sesuka hatinya sendiri. Nah saya biasanya saya kasih untuk pakan jagung. Nah memang saya kasih pakan jagung muda itu setiap hari gitu. Nah ini kalau udah begini, kalau udah di dalam sangkar kotak plus glodok, nggak usah dimandiin, nggak usah dijemur ya. Biarkan saja di tempat yang tenang. Ini prosesnya sudah 1 bulan. Saya lovebird saya, nih lovebird lomba saya ini player ini ya. Ini 1 bulan nggak saya lombain sampai dia buang telur. Nah setelah buang telur nanti saya angkat di kandang kapsul. Setelah diangkat ini baru proses penyetingan kembali. Ini insya Allah birahinya sudah 0 kembali. Nah teman-teman mungkin bingung ya atau bertanya-tanya nanti perawatannya di dalam glodok di dalam kandang kotak atau plus glodok ini seperti apa. Nggak usah diapa-apain, udah cukup dibersihin aja, mandi biar mandi sendiri, makannya cukup polos saja, nggak usah dikencengin lagi ya teman-teman, karena kita proses penurunan birahi, bukan mau ngencengin birahinya, jadi pakannya polos saja. Kalau saya memang saya kasih extra puding untuk jagung, inget ya jagung untuk tenaga dia, karena udah nggak dijemur dan segala macamnya, makanya dia biar sehat aja. Ini perawatan saya untuk lovebird betina menurunkan birahi dengan cara buang telur, untulannya betina. Tapi kalau teman-teman mau prosesnya mau jantan untuk untulannya ya itu bebas-bebas saja, dikawin. Tapi kalau untuk jantan rata-rata nanti telurnya isi. Nah kalau isi kadang-kadang sayang gitu kan, sayang untuk dipecahin kayak tadi, terus nanti dijadiin, nah kayak gitu itu membuat saya terhambatnya nanti si player saya nggak bisa buat lomba nantinya dong gitu. Nah nanti untuk kedepannya teman-teman mau pakai untulan betina atau untulan jantan itu sah-sah saja, yang penting satu itu burung akur mau tidur bareng ya, jadi prosesnya biar cepat ngelor aja gitu. Kok udah akur tapi sering kadang-kadang suka berantem gitu kan ya. Nah, ini dalam proses penjodohan atau nguntul tadi itu usahakan untuk dari si lovebird ini dua-duanya dipastikan mana yang birahinya terlalu tinggi itu mandiin terus. Jadi setiap nanti dipasangin, misalkan punya saya yang kuning yang posisi birahinya tinggi, maka yang kuning ini yang saya mandiin sampai basah kuyup sendirian. Nah yang josanya dibiarkan kering. Nah ini terus seperti itu sampai nanti birahinya sama, mandiin bareng ya. Insya Allah sih posisinya gampang untuk menjodohinya. Dasarnya emang lovebird ini adalah lovebird hidupnya emang berkoloni ya. Jadi untuk dipasangin itu insya Allah gampang gitu. Oke, cukup sampai di sini ya teman-teman ya untuk penurunan lovebird betina dengan sistem untul di kandang kotak pakai glodok, dan untulannya itu betina tapi tetap nelor ya. Ini telurnya ada berapa? Tadi udah saya pecahin 1, itu ada 4 lagi tuh, ada 4 lagi. Nah, ini siap dipetel, siap penyusunan untuk action lomba. Oke, cukup sampai di situ aja. Terima kasih yang sudah menyimak sampai di akhir konten saya hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, bantu share
Silakan komen kalau memang kurang jelas, ataupun komen untuk masukan untuk konten di berikutnya.